Sword of Coming, episode 341. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Semuanya tenang dan damai saat konvoi dari klan Yao melakukan perjalanan ke utara. Kekaisaran Kuan Agung sedang menikmati kejayaan militer yang gemilang, sehingga hanya pasukan perbatasan merekalah yang dapat mengganggu negara lain, dan bukan sebaliknya. Negara Jin Utara di selatan dan negara Qi Selatan di utara telah lama menderita. Namun, ketiga pangeran Kekaisaran Kuan Agung terlibat dalam pertempuran sengit memperebutkan tahta, begitu sengitnya sehingga mereka hampir saja saling menghunus senjata secara terang-terangan. Hal ini menyita banyak waktu dan tenaga pangeran pertama, memaksa pangeran tertua yang menjaga perbatasan utara untuk membatalkan rencananya melancarkan ekspedisi militer ke utara, agar pasukannya tidak secara tidak sengaja mengalami kerugian besar setelah menaklukkan sebagian besar wilayah musuh. Hal itu akan mengakibatkan dia kehilangan keunggulannya. Jika demikian, bukankah dia akan menyerahkan hasil jerih payahnya kepada kaisar baru di kota Meraj? Terdapat pula 4 atau 5 negara kecil yang bertetangga dengan Kekaisaran Kuan besar di sebelah timur dan barat. Penguasa salah satu negara tersebut menyebut dirinya sebagai keponakan dan Kaisar Liu Zhen dari Kekaisaran Kuan besar sebagai paman kaisar. Sementara itu, negara lain telah menjadi negara vasal Kekaisaran Kuan besar. Konvoi berhenti setiap 15 km karena perlu membersihkan lubang hidung kuda perang. Yao Zhen juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan keretanya dan mengobrol dengan Chen Pingan. Setelah beberapa percakapan, cucu Yao Zhen, Yao Xianzi, juga menjadi akrab dengan Chen Pingan. Namun, makhluk tak berpengasah dari klan Yao ini sangat rendah hati di hadapan Chen Pingan. Yao Xianzi baru berusia 14 tahun, namun ia telah mengabdi di pasukan perbatasan selama 3 tahun penuh. Ia menjadi pengintai resmi di tahun kedua, dan dipromosikan menjadi komandan korps setelah memberikan jasa yang berjasa. Ia telah mempelajari seni perang dari guru-gurunya di klan sejak usia muda, namun ia bukanlah orang yang suka membual tentang pengetahuannya. Ia sangat dewasa untuk usianya, dan pemimpin klan Yao Zhen juga memiliki harapan yang sangat tinggi padanya. Yao Xianzi sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada Chen Pingan. Di lembah pegunungan, Chen Pinganlah yang muncul entah dari mana ketika pasukan berkuda klan Yao diburu dan dibantai tanpa ampun oleh 2 kultivator dari pegunungan. Chen Pingan telah menyelamatkan kakeknya dan anggota pasukan berkuda lainnya yang selamat. Tidak hanya itu, Chen Pingan bahkan melayangkan pukulan ke arah Grandmaster yang mengenakan baju zirah embun dan membuatnya terhuyung-huyung. Dia menunjukkan ketenangan dan pengendalian diri yang lebih besar melawan kultivator pedang yang tampaknya memiliki kemampuan penghancuran yang tak terbatas. Setelah itu, Yao Lingzi menceritakan kepada Yao Xianzi tentang prestasi luar biasa Chen Pingan di penginapan. Dengan 3 pukulan sederhana, ia telah membunuh adipati muda Gao Sui di tempat. Setelah membunuh adipati muda itu, ia bahkan berani melawan pengawal Kekaisaran Lili. Mendengar ini, Yao Xianzi mengembangkan rasa hormat dan kekaguman yang lebih dalam terhadap Chen Pingan. Bahkan, ia merasa sangat ingin membantu Chen Pingan membersihkan dan memberi makan kudanya setiap hari. Chen Pingan juga memiliki kesan yang cukup baik terhadap Yao Xianzi, terutama tekad yang tak tergoyahkan di matanya ketika ia bertarung dengan gagah berani dengan tubuhnya berlumuran darah di lembah gunung. Hal ini masih segar dalam ingatan Chen Pingan. Namun, mungkin karena Yao Xianzi ingin lebih dekat dengannya, dia selalu mencari topik pembicaraan bahkan ketika tidak ada yang perlu dibicarakan. Akibatnya, dia sering melontarkan lelucon yang tidak lucu. Misalnya, mengapa negara Qi Selatan berada di utara sementara negara Jin Utara berada di selatan? Yao Xianzi juga menyebutkan bagaimana beberapa tokoh sastra terkemuka yang ahli dalam menggubah puisi tentang daerah perbatasan sangat menyukai kavaleri klan Yao. Seorang penyair bahkan menawarkan untuk menukar puisinya dengan kuda perang kelas atas, tawaran yang ditolak oleh kakeknya. Sang penyair sangat marah tentang hal ini, dan dia telah memfitnah pasukan perbatasan klan Yao selama 10 tahun setelah kembali ke ibu kota. Yao Xianzi dengan percaya diri menyatakan bahwa dia pasti akan mengunjungi penyair ini ketika mereka tiba di kota Meraj. Chen Pingan jarang berbicara ketika berinteraksi dengan Yao Xianzi. Namun,
dia juga tidak merasa terganggu oleh kegigihan Yao Xianzi. Yao Lingzi adalah talenta bela diri paling luar biasa di generasinya dari klan Yao, dan perasaannya terhadap Chen Ping'an jauh lebih rumit daripada perasaan Yao Xianzi. Ada rasa terima kasih dan hormat, namun juga sedikit keengganan untuk mengakui bahwa Chen Ping'an sangat mengesankan. Dia juga seorang gadis muda, jadi dia agak enggan menemani Yao Xianzi untuk terus-menerus mengganggu Chen Ping'an. Chen Ping'an pernah menunggang kuda sebelumnya, dan dia bahkan pernah menunggang keledai bersama pendeta Taois tua di tanah suci bunga teratai. Karena itu, dia tahu bahwa para pendongeng dan novel semuanya berbohong ketika mereka berbicara tentang orang-orang yang melakukan perjalanan sejauh 500 km dengan menunggang kuda dalam satu hari. Para utusan kekaisaran memang dapat mencapai hal ini dengan menjalankan kuda secara estafet dan memanfaatkan stasiun estafet di sepanjang jalan pos. Metode ini akan digunakan saat menyampaikan pembaruan militer yang mendesak. Namun, ada persyaratan untuk mengganti utusan dan kuda secara berkala. Tidak hanya itu, tetapi para utusan tidak akan bertanggung jawab jika mereka menabrak orang dan secara tidak sengaja membunuh mereka di jalan pos. Harga yang harus dibayar adalah luka parah pada kuda-kuda yang ikut serta dalam estafet tersebut. Bahkan, kuku kuda bisa rusak parah meskipun sudah dipasangi tapal kuda. Para pejabat pos dan pejabat daerah semuanya sangat rajin dan ramah ketika mereka menjamu konvoi dari klan Yao. Pemimpin klan Yao Zhen adalah seorang jenderal hebat yang memimpin kavaleri besi klan Yao, dan dia tidak pergi ke ibu kota untuk melepas baju besinya dan pensiun. Sebaliknya, dia pergi ke ibu kota untuk menjadi menteri utama Kementerian Perang. Dia adalah orang kepercayaan kaisar, dan dia akan berubah dari tokoh penting di wilayah perbatasan menjadi tokoh penting di istana kekaisaran. Dengan demikian, Jenderal tua Yao berpotensi dapat meremukkan beberapa hakim daerah hingga mati hanya dengan jari kelingkingnya jika dia mau. Jadi, siapa yang berani menganggap enteng konvoi ini? Yao Zhen menyapa dan berpamitan dengan banyak pejabat, dan berinteraksi dengan semua orang itu merupakan tugas yang melelahkan baginya. Ia tidak selalu antusias saat berurusan dengan pejabat lokal, namun ia juga tidak menunjukkan sikap angkuh atau temperamen buruk. Ia hampir tidak pernah menolak undangan gubernur untuk jamuan makan, meskipun kadang-kadang ia mencari alasan untuk menolak undangan dari pengawas prefektur. Tentu saja, para bupati tidak berani mengadakan jamuan makan penyambutan untuk menteri utama yang baru. Chen Ping'an tidak menghadiri jamuan makan tersebut, sementara Pei Qian memeras otaknya dan berusaha sekuat tenaga untuk ikut serta. Suatu kali, ia sampai ngiler hanya dengan mendengarkan Yao Xianzi menjelaskan nama-nama hidangan. Yang aneh adalah Yao Zhen selalu mengajak Yao Lingzi dan Yao Xianzi ke jamuan makan bersamanya setiap kali. Namun, ia selalu mengabaikan Yao Jinzi, wanita muda yang tampaknya menganggap kereta kudanya sebagai rumahnya. Kali ini, mereka melewati sebuah kota prefektur yang relatif tidak dikenal, dan pihak berwenang di sana tampaknya bersedia bahkan membersihkan jalanan di depan mereka. Seperti biasa, Chen Ping'an tidak ikut serta dalam acara resmi apapun. Dia meninggalkan pos estafet bersama Pei Qian dan Zulian, dan dia berencana untuk membeli beberapa pernak-pernik kecil seperti jepit rambut giok. Namun, Yao Jinzi secara mengejutkan memutuskan untuk meninggalkan pos estafet juga, meminta untuk ikut bersama Chen Ping'an dan dua orang lainnya. Ia masih mengenakan topi berkerudung elegannya. Namun, saat beristirahat selama perjalanan mereka, ia selalu melepas topi berkerudung itu jika tidak ada orang luar, sehingga Chen Ping'an dapat melihat penampilan aslinya berkali-kali. Ia memang sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Dewa Pedang Sui Yubian. Menurut ucapan bercanda Zulian, selama beberapa dekade menjadi orang terkuat di tanah suci bunga teratai, ia belum pernah bertemu wanita secantik Yao Jinzi. Ia pernah mendengar tentang Tong Qingqing dari paviliun hati cermin yang muncul di tanah suci setelahnya, jadi ia bertanya-tanya apakah kecantikannya bisa menyaingi kecantikan Yao Jinzi. Chen Ping'an mengangguk dan berkata, bisa. Setelah mendengar itu, Zulian berkata bahwa jika ia menetapkan harga hingga 100 koin tembaga untuk kecantikan seorang wanita, maka Yao Jinzi dan Tong Qingqing setidaknya layak mendapatkan 90 koin tembaga. Chen Ping'an tidak ingin membicarakan penampilan orang lain di belakang mereka. Terlebih lagi, hanya ada satu pikiran di benaknya, sekalipun wanita-wanita ini memiliki penampilan sempurna, menurut ukuran Zulian, mereka hanya akan bernilai maksimal 100 koin tembaga. Namun, dalam benaknya,
kecantikan Ning Yao hanya dapat diukur dengan koin hujan biji-bijian atau koin tembaga esensi emas. Oleh karena itu, Chen Ping'an tidak memiliki pikiran tambahan ketika bertemu Yao Jinzi dan menyaksikan kecantikannya. Dia hanya memperlakukannya sebagai kenalan biasa. Chen Ping'an ingin membeli jepit rambut giok, jadi Yao Jinzi memberitahunya bahwa ada gang anak-anak di kota prefektur yang khusus menjual barang antik dan barang-barang langka. Dia pernah mendengar beberapa desas-desus tentang barang-barang di sana, jadi dia juga ingin pergi ke sana untuk mencari ujung ubin berhias dan sejenis uang keberuntungan kuno. Sulian menyukai novel-novel supernatural, sementara Pei Qian menyukai segala sesuatu yang berharga dan bernilai. Namun, kepribadiannya yang jahat dan ganas tampaknya sangat tertekan ketika ia bepergian dengan Chen Ping'an. Ia selalu memohon kepada Chen Ping'an untuk membiarkannya menjadi seorang akuntan seperti Zhong Kui. Ia tidak meminta banyak, dan ia akan sangat puas hanya dengan beberapa keping perak di sakunya. Chen Ping'an sama sekali mengabaikan permintaan Pei Qian. Dengan 10 koin tembaga di saku, seseorang menggoyangkan pakaiannya hingga menimbulkan bunyi gemerincing keras. Pepatah ini sangat tepat menggambarkan gadis kecil yang kurus itu. Kota prefektur ini mengerahkan banyak upaya untuk menyambut Yao Zhen. Sambil berjalan ke gang anak-anak, Yao Jinzi menjelaskan alasannya kepada Chen Ping'an. Pengawas prefektur itu pernah bertugas di pasukan perbatasan klan Yao, dan berkat keberuntungannya, ia mulai naik pangkat di berbagai wilayah setelah meninggalkan pasukan. Menurut kakek ketiga, ia pernah menjadi orang yang sangat ambisius di masa mudanya. Mereka memasuki gang anak yang sangat panjang, dan disambut oleh berbagai macam toko. Selain beberapa toko yang layak, ada juga banyak pedagang yang menjual barang dagangan mereka dari balik kain pembungkus. Beberapa tampak seperti cendekiawan miskin, dan orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari klan yang sedang mengalami kemunduran. Yang lain tampak mencurigakan, dan orang-orang ini kemungkinan besar memperoleh barang dagangan mereka melalui cara yang tidak semestinya. Mereka mungkin membelinya melalui jalur ilegal, atau mereka mungkin mencurinya langsung dari orang lain. Chen Ping'an sangat tertarik dengan para pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka dengan membungkusnya dengan kain. Jika penjual dan calon pembeli sama-sama tertarik untuk menyelesaikan transaksi, maka mereka akan pergi ke tempat yang tenang untuk membahas hal-hal lebih lanjut. Mereka tidak akan membicarakan harga secara eksplisit, melainkan memberi isyarat harga yang mereka inginkan dengan lengan baju mereka. Yao Jinzi tersenyum dan menjelaskan bahwa praktik ini secara bercanda disebut sebagai tawar-menawar dalam sangkar. Selain gerakan tangan unik yang mewakili koin tembaga dan perak batangan, ada juga cara khusus untuk mewakili angka yang berbeda. Misalnya, menekuk jari telunjuk ke telapak tangan akan mewakili angka 9, sedangkan menyilangkan jari telunjuk dan jari tengah akan mewakili angka 10. Chen Ping'an, Sulian, dan Yao Jinzi semuanya melakukan beberapa pembelian di gang anak-anak. Hanya Pei Qian yang masih belum membeli apapun. Yao Jinzi mengabulkan keinginannya dan membeli setumpuk koin tembaga kuno dari kerajaan sebelumnya. Koin-koin tembaga ini dikenal sebagai mata air terkenal, dan harga jualnya bervariasi dari tinggi hingga rendah. Tidak ada yang aneh dalam transaksi ini. Namun, keadaan sedikit berbeda ketika Yao Jinzi menemukan beberapa ubin hias di sebuah toko kecil. Ada ubin hias bermotif Taoti, ubin hias berstempel dengan ucapan-ucapan baik, dan bahkan satu set berisi 4 ubin hias bergambar 4 dewa. Chen Ping'an dapat merasakan kegembiraan wanita muda itu melalui topi berkerudungnya. Yao Jinzi meninggalkan toko kecil itu dengan membawa tas tambahan, dan Chen Ping'an menawarkan untuk membawanya sebagai bentuk kesopanan. Namun, wanita muda itu buru-buru menolak tawarannya. Sulian membeli 2 novel romantis yang disembunyikan di balik sampul novel supernatural. Adapun Chen Ping'an, ia membeli jepit rambut naga tanpa tanduk yang terbuat dari giok putih. Tidak ada aksara yang terukir pada jepit rambut itu, hanya ada beberapa pola naga yang bersih dan mengalir. Chen Ping'an langsung menyukai jepit rambut ini, namun ia merasa harga yang diminta agak terlalu mahal. Pedagang itu mengklaim bahwa jepit rambut ini dibuat oleh seorang ahli ukir giok dari dinasti masa lalu, dan hanya saja mereka tidak mengukir tanda tangan mereka pada karya ini. Jika tidak, dia tidak akan menjualnya meskipun seseorang menawarinya 300 tael perak. Chen Ping'an pasti akan langsung berbalik dan pergi jika dia menemui situasi ini selama perjalanannya ke negara Sui Raya. Di sisi lain,
dia akan menggertakkan giginya dan melakukan pembelian jika dia menemui situasi ini sebelum hari ini. Untungnya, Yao Jinzi menghampiri pedagang itu untuk menawar harga, dan akhirnya berhasil menurunkan harga menjadi 30 tael perak. Argumennya menyiratkan bahwa ia memiliki ukiran giok legendaris dari pengrajin terkenal itu, sebuah ukiran bunga bakung yang benar-benar indah dan menakjubkan. Akibatnya, ia sangat familiar dengan teknik ukiran pengrajin terkenal itu. Dengan dasar argumen ini, ia terus menawar harga jepit rambut giok naga tanpa tanduk itu. Pedagang itu terdiam, sehingga ia hanya bisa mendengus dan menurunkan harga jepit rambut giok itu secara signifikan saat menjualnya kepada Chen Pingan. Sambil berjalan keluar toko dengan sebuah kotak brokat kecil di tangannya, Chen Pingan pertama-tama berterima kasih kepada Yao Jinzi atas bantuannya dalam menurunkan harga jepit rambut giok tersebut. Kemudian, ia tak kuasa menahan senyum getir dan berkata, "Nona Yao, setelah mendengar kata-kata Anda tadi, mengapa saya merasa jepit rambut giok ini bahkan tidak bernilai 30 tael perak?" Yao Jinzi tetap diam. Baru setelah mereka berjalan cukup jauh dari toko kecil itu, ia terkekeh pelan dan berkata, "Jepit rambut giok ini benar-benar buatan pengrajin terkenal itu. Apalagi dengan harga 300 tael perak, jepit rambut ini tetap layak dibeli meskipun harganya 500 tael perak. Terlebih lagi, pengrajin hanya menggunakan giok berkualitas terbaik, jadi bahan jepit rambut giok Anda tentu saja berkualitas tinggi. Bahkan, kualitasnya sangat tinggi sehingga pengrajin menganggapnya sebagai teladan giok terindah." Ia hampir tidak berani menggunakan alat ukirnya pada giok tersebut. Semua orang bisa mengetahui apakah sepotong giok berkualitas baik atau buruk. Namun, jauh lebih sulit untuk menentukan seberapa baik kualitas giok tersebut. Terlebih lagi, setiap orang memiliki selera masing-masing, sehingga hal ini semakin memperumit masalah. Su Lian mengangguk sambil tersenyum. Namun, tidak jelas apakah dia mengagumi pengetahuan Yao Jinzi atau menyetujui sikap pengrajin terkenal itu terhadap giok yang indah. Chen Pingan memasukkan kotak kecil dari kain brokat itu ke dalam lengan bajunya dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kau benar-benar memiliki bunga dafodil giok itu?" "Saya meminjam deskripsi dan penjelasan itu dari sebuah buku," jawab Yao Jinzi sambil tersenyum. Ini menyiratkan bahwa dia tidak melakukannya. Pei Qian memutar matanya. Dia ingin mengambil hati Yao Jinzi dengan harapan suatu hari nanti wanita muda itu akan merasa murah hati dan memutuskan untuk memberikan bunga dafodil giok itu kepadanya. Namun, Yao Jinzi kemudian menambahkan, deskripsi itu memang berasal dari sebuah buku, tetapi ukiran giok itu adalah hadiah pernikahan yang diberikan kepada bibi saya. Chen Pingan hanya bisa membalas dengan senyuman sopan. Yao Jinzi cukup mirip dengan adik laki-lakinya, Yao Xianzi, dalam hal ini. Namun, dia lebih terampil dan berpengalaman darinya, sehingga suasananya tidak akan terlalu canggung. Dilihat dari hal ini, bisa disimpulkan bahwa Yao Jinzi sebenarnya cukup mudah diajak bergaul. Pei Qian sudah mulai mengambil hati Yao Jinzi, bertanya dengan suara manis, "Apakah kakak Yao lelah? Apakah kakak ingin aku membawakan tas-tasmu? Aku sangat terbiasa membawa barang, dan aku sudah bertanggung jawab membawa barang bawaan selama perjalanan ini. Aku jamin aku tidak akan merusak barang-barang berharga milikmu." Yao Jinzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menyebabkan kerudung putihnya bergoyang lembut ke depan dan ke belakang. Pei Qian sedikit kecewa, namun ia masih enggan menyerah, lalu berkata, "Kalau begitu, pastikan untuk memberitahuku jika kau lelah, kakak Yao. Gang ini berjarak lebih dari 5.600 langkah dari pos estafet, tetapi dengan kakimu yang panjang, mungkin jaraknya sekitar 4.700 langkah." Yao Jinzi hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Pei Qian benar-benar gadis kecil yang aneh. Saat mereka berempat terus berjalan menyusuri gang anak yang ramai, Su Lian menatap Pei Qian dan bertanya sambil tersenyum, "Kau ingat jaraknya dengan sangat jelas?" Pei Qian menghela napas sedih dan menjawab, "Karena aku bosan. Lagi pula aku tidak akan punya uang untuk dibelanjakan, jadi aku hanya bisa mencari sesuatu untuk menyibukkan diri. Apa lagi yang bisa kulakukan?" Su Lian tertawa terbahak-bahak. Mereka kembali ke stasiun relay saat senja, dan Chen Pingan pergi ke halaman belakang untuk berjalan-jalan. Di sana, ia menemukan Lu Baixiang dan Sui Yubian duduk di paviliun kecil dan bermain Go dengan set Go yang mereka temukan dari suatu tempat yang tidak diketahui. Wei Xian berdiri di samping mereka dan mengamati permainan tersebut.
Chen Ping'an masuk ke paviliun tepat saat pertandingan telah ditentukan. Lu Baixiang menang dengan selisih poin yang tipis. Sui Yubian memainkan gaya Go yang sangat agresif, yang penuh energi dan semangat. Di sisi lain, Lu Baixiang kurang tegas dan agresif dibandingkan Sui Yubian meskipun ia seorang pria. Su Lian juga berjalan mendekat. Sui Yubian mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Ping'an dan pergi, jadi Lu Baixiang menantang Su Lian untuk bertanding. Pria tua bungkuk itu menggelengkan tangannya, mengatakan bahwa dia adalah pemain Go yang buruk dan tidak berani mempermalukan dirinya sendiri. Lu Baixiang mengalihkan pandangannya ke Wei Xian, dan yang terakhir mengatakan bahwa dia lebih rendah bahkan dari pemain Go yang buruk sekalipun. Sebenarnya, dia sama sekali tidak mengerti permainan antara Lu Baixiang dan Sui Yubian. Dia hanya tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi dia ingin melihat siapa yang akan memenangkan permainan. Tidak ada yang bermain Go, jadi Wei Xian pamit. Su Lian pergi segera setelahnya. Hanya Chen Ping'an dan Lu Baixiang yang tetap tinggal, dan Lu Baixiang mengemasi perlengkapan Go-nya. Chen Ping'an bersandar di pagar dan meminum anggur plum hijau dari labu penunjang pedangnya. Sementara itu, Lu Baixiang menjepit bidak Go di antara jari-jarinya dan dengan cepat mengembalikannya ke kotak masing-masing. Ini adalah tugas yang sederhana dan biasa saja, namun suara retakan yang dihasilkan dari benturan antar bidak Go secara mengejutkan mencegah tugas tersebut tampak remeh dan membosankan. Sebaliknya, tugas itu tampak cukup menenangkan dan menyenangkan. Chen Ping'an merasakan kekaguman. Seandainya ia tidak sama sekali tidak berbakat dalam permainan Go, dan seandainya ia tidak menganggap permainan Go sebagai kegiatan yang memakan waktu dan akan memengaruhi latihannya dalam teknik tinju dan teknik pedang, Chen Ping'an pasti akan benar-benar ingin belajar dan bermain Go. Yao Jinzi berjalan dengan tenang dan anggun, tidak lagi mengenakan topi berkerudungnya karena dia berada di pos estafet. Setelah duduk, dia menoleh ke Lu Baixiang yang telah selesai mengemasi set Go dan bertanya, "Tuan Lu, bagaimana kalau kita bermain Go berdua?" Lu Baixiang melirik ke langit dan menjawab sambil tersenyum, "Aku membayangkan ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Aku tidak keberatan bermain Go di malam hari, tetapi apakah kamu bisa melihat papan Go dengan jelas saat langit gelap?" Yao Jinzi mengangguk dan berkata, "Bulan purnama terjadi pada tanggal 15, jadi kemungkinan besar saya bisa memanfaatkan cahaya bulan untuk melihat papan Go. Anda tidak perlu khawatir, Tuan Lu. Sebelum pertandingan dimulai, kedua tim perlu memutuskan siapa yang akan bermain lebih dulu." Lu Baixiang memainkan bidak putih, sedangkan Yao Jinzi memainkan bidak hitam. Chen Ping'an berdiri untuk mengamati permainan, namun ia tidak dapat memahami strategi dan keterampilan kedua pemain saat mereka melakukan langkah pertama. Karena itu, ia kembali ke bangku di sepanjang pagar dan duduk bersila, perlahan menyesap anggur dari labu anggurnya. Karena ada dua tetua tamu dari Kekaisaran Kuan Agung dalam rombongan, Chen Ping'an agak enggan mengungkapkan kebenaran di balik labu anggurnya, Jiang Hu. Akibatnya, dia selalu merasa tertekan dan tidak puas saat minum di pagi hari. Lagi pula, para penyempurna Ki dan Grandmaster seni bela diri adalah orang-orang yang sangat jeli. Mereka mungkin dapat mendeteksi beberapa jejak dan petunjuk hanya dari cara dia memegang labu anggurnya dan mengangkat lengannya. Chen Ping'an tenggelam dalam pikirannya. Ketika akhirnya ia tersadar, ia menyadari bahwa Yao Jinzi secara mengejutkan telah meninggalkan paviliun. Sekali lagi, Lu Baixiang berdiri di sana dan membereskan perlengkapan Go sendirian. Sambil menyimpan bidak Go, Lu Baixiang tersenyum dan berkata, "Aku berharap suatu hari nanti aku bisa pergi ke kota Kaisar Putih yang terletak di antara lautan awan berwarna-warni. Dengan hormat izinkan dunia untuk melakukan langkah pertama, ya. Aku tidak bisa menahan rasa rindu. Aku punya seorang murid yang sangat mahir bermain Go. Kau bisa bermain dengannya saat bertemu nanti," jawab Chen Ping'an secara spontan. Cui Chan muda, atau Cui Dongshan seperti yang sekarang dikenal, adalah pemain Go ahli yang pernah memainkan 10 pertandingan melawan penguasa kota Kaisar Putih. Namun, Chen Ping'an merasa sedikit frustrasi karena harus mengakui bahwa Cui Dongshan adalah muridnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyebut Cui Dongshan sebagai temannya. Lu Baixiang tidak terlalu menganggap serius hal ini. Dia telah memainkan 2 permainan Go melawan Sui Yubian dan Yao Jinzi, namun dia bahkan tidak perlu menggunakan 70 atau 80% dari kekuatan penuhnya. Sui Yubian memang kalah,
sementara Yao Jinzi juga menyembunyikan sebagian kekuatannya. Namun, dia tetap akan kalah meskipun dia menggunakan kekuatan penuhnya. Lu Baixiang hampir bisa digambarkan sebagai orang yang sombong mengenai kemampuannya dalam permainan Go. Selama masa kejayaannya sebagai seniman bela diri terkuat di Tanah Suci Bunga Teratai, Lu Baixiang bukan hanya pendiri pasukan iblis yang tak tertandingi kekuatannya, tetapi juga tak terkalahkan dalam permainan Go. Yang benar-benar membuat Lu Baixiang penasaran adalah kenyataan bahwa Chen Ping'an ternyata memiliki seorang murid. Lagi pula, Chen Ping'an masih muda, dan dia juga bukan seorang cendekiawan Konfusianisme di dunia agung ini. Setelah mengobrol sebentar tentang budaya dan adat istiadat kota prefektur tersebut, Lu Baixiang meninggalkan paviliun untuk mengembalikan papan Go dan bidak-bidak Go. Chen Ping'an memilih untuk tetap tinggal di paviliun sendirian. Saat itu sudah akhir musim gugur, dan menurut rencana perjalanan konvoi, hampir tiba musim dingin ketika mereka sampai di stasiun feri di luar kota Meraj. Dia pernah mendengar bahwa kota Meraj yang tertutup salju adalah pemandangan yang langka dan menakjubkan. Chen Ping'an merasa tenang dan damai saat ini. Ketika meninggalkan Gunung Stalaktit, dia telah menetapkan tujuan untuk maju ke tingkat ke-7, tingkat tubuh Vajra, dalam 10 tahun. Namun, kemajuannya saat ini sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Ini berkat 2 pertempuran hidup dan mati di luar benteng elang terbang serta sejumlah besar pertempuran sengit di Tanah Suci Bunga Teratai dan di dekat wilayah perbatasan Kekaisaran Kuan Agung. Chen Ping'an tidak hanya berhasil naik ke tingkat ke-5, tetapi ia juga berhasil membangun fondasi yang kokoh. Dengan demikian, Chen Ping'an tidak akan merasa terburu-buru meskipun ia berhasil menembus ke tingkat ke-6 saat ini juga. Dengan mengabaikan Zhong Qiyu dan hanya fokus pada Ding Ying, seorang penyempurna ki tingkat inti emas dengan topi 5 gunung dan sekarang orang terkuat di Tanah Berkah Bunga Teratai, dan Lili, penjaga kekaisaran dari Kekaisaran Kuan Agung, pertempuran mana yang akan dimenangkan dengan mudah oleh Chen Ping'an? Chen Ping'an tidak berani membayangkan betapa sulitnya untuk naik dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7. Dia tidak berani membayangkan berapa banyak sumber daya dan kesempatan yang ditakdirkan yang dibutuhkan. Setelah tingkat ke-7, tingkat ke-8 disebut tingkat formasi sayap atau tingkat penjelajahan jauh. Ini adalah tingkat di mana para praktisi bela diri murni benar-benar dapat melangkah ke langit dan bepergian di atas angin seperti para dewa dari pegunungan. Setelah tingkatan formasi sayap, ada juga tingkatan ke-9 dan tingkatan ke-10 yang rahasia, yaitu tingkat akhir sejati dari seni bela diri. Total ada 10 tingkatan seni bela diri. Dari 10 tingkatan ini, Chen Ping'an paling mendambakan untuk mencapai tingkatan ke-8, tingkat pengembara jauh. Chen Ping'an biasa berlatih teknik 18 langkah bahkan saat bepergian dengan kuda di siang hari, namun pada malam yang tenang dan damai ini, ia memutuskan untuk bermalas-malasan dalam pemandangan yang sangat langka. Ia hanya duduk di paviliun dan membiarkan pikirannya mengembara sambil minum. Barulah ketika Yao Zhen dan cucunya, Yao Jinzi, berjalan mendekat, Chen Ping'an akhirnya berdiri. Ia memperhatikan ekspresi muram di wajah jenderal tua itu, dan Yao Jinzi menjelaskan dengan suara lembut, pengawas prefektur hanya mengenang masa-masa dinasnya di militer ketika mengobrol dengan kakek selama jamuan makan. Namun, setelah kakek minum sepuasnya, pengawas prefektur diam-diam memerintahkan seseorang untuk mengirimkan hadiah besar ke pos jaga, dengan harapan kakek dapat mengurus murid-muridnya ketika kakek menjadi menteri utama di masa depan. Kakek menjadi sangat marah karenanya. Yao Zhen menepuk lututnya pelan dan menghela napas penuh emosi, lalu menambahkan dengan ekspresi muram, mengenang masa lalu, betapa mengesankannya pemuda itu. Dia penuh semangat dan rasa keadilan, dan dia tidak pernah mundur karena takut saat menghadapi musuh di medan perang. Namun, setelah hanya sekitar 10 tahun menjadi pejabat, bagaimana dia sudah berubah begitu banyak? Kakek, 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Mengenakan topi pejabat akan mengubah kepribadian seseorang, dan memasuki kantor pemerintahan akan mengubah warna seseorang, kata Yao Jinzi sambil tersenyum. Yao Zhen mendengus dingin dan berseru, sungguh tindakan yang tidak perlu. Dia tidak perlu membayangkan aku bertindak melawan hati nuraniku untuk membantunya di istana kekaisaran. Yao Jinzi tersenyum dan bertanya, apakah kau akan memberikan pujian untuknya karena persahabatan kalian di masa lalu, bahkan jika dia tidak memberimu hadiah-hadiah ini? Jelas tidak, karena itulah,
pengawas prefektur memutuskan bahwa tidak ada salahnya mengambil risiko. Dia bertaruh bahwa kau memahami kompromi yang harus dilakukan di Istana Kekaisaran. Ia bertaruh bahwa kau juga harus mengalah setelah memasuki dunia pemerintahan dan bahwa kau perlu mencari dukungan dari beberapa kenalan lama setelah menjadi Kepala Menteri Kementerian Perang, agar kau tidak terpinggirkan oleh para pejabat dan bangsawan di ibu kota. Jika kau menjadi terisolasi dan tidak berdaya di masa depan, maka mungkin nama pertama yang kau pikirkan adalah nama pengawas prefektur ini. Senyum getir terlukis di wajah Yao Zhen. Chen Ping'an tidak menyela. Yao Zhen dan cucunya bersedia membahas skema dan aturan birokrasi ini di depan orang luar, jadi Chen Ping'an menganggap ini sebagai pengetahuan dan informasi yang bahkan 1000 tael emas pun mungkin tidak dapat membelinya. Dia hanya mendengarkan dan mengingat semuanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Perjalanan Chen Ping'an ke utara akan lebih dari setengah jalan selesai begitu dia melewati Sungai Pemakaman, sungai yang membelah Kekaisaran Kuan Raya. Pada malam itu, rombongan dari klan Yao berlabuh di pos persinggahan di selatan Sungai Pemakaman. Mereka hanya berjarak 200 meter dari Sungai Pemakaman, jadi Yao Zhen meminta Chen Ping'an untuk menemaninya ke sungai untuk menikmati pemandangan dan menenangkan pikirannya. Baru saja mereka makan malam dan menikmati hidangan khas lokal. Ikan mas dari Burial River sangat berkualitas, sisiknya berwarna keemasan dan siripnya berwarna merah tua, dan rasanya tidak terlalu amis, baik dikukus, dimasak dengan saus asam manis, atau direbus dengan kecap. Rasanya luar biasa lezat, sampai-sampai digunakan sebagai persembahan di Istana Kekaisaran. Namun, sangat disayangkan bahwa kuil Dewa Air terkenal di Sungai Burial terletak cukup jauh dari stasiun pemancar, sekitar 150 km. Banyak sastrawan dari berbagai negara meninggalkan pemikiran dan puisi berharga mereka di dinding kuil Dewa Air tersebut, dan tulisan tertua di dinding itu dapat ditelusuri kembali hingga 600 tahun yang lalu. Selain itu, banyak sastrawan terkenal dari berbagai generasi saling membalas puisi atau pemikiran satu sama lain, saling melengkapi karya masing-masing dengan indah. Tentu saja, ada juga persaingan halus antar sastrawan yang menggunakan topik dan genre yang sama, dan ada pula komentar dan tanggapan yang ditinggalkan oleh sastrawan terkenal dari generasi mendatang. Hal ini menyebabkan kuil Dewa Air bersinar dengan kecemerlangan bakat sastra yang memukau. Ada banyak keberuntungan akademis di kuil Dewa Air, dan yang mengejutkan, tampaknya bahkan lebih melimpah daripada keberuntungan akademis di kuil Konfusianisme yang terletak di kota Meraj. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok saat berjalan-jalan di sepanjang sungai. Di paling depan, ada Yao Zhen dan Chen Ping'an berjalan berdampingan. Pei Qian memegang tongkat pendakiannya dan berjalan sedikit di belakang mereka. Kelompok kedua terdiri dari 2 tetua tamu dari Kekaisaran Kuan Agung serta 3 cucu Yao Zhen. Kedua tetua tamu itu adalah seorang guru Taois dan muridnya. Mereka tidak mengenakan jubah Taois mereka yang mencolok saat ini karena mereka sedang bepergian bersama konvoi klan Yao secara rahasia. Karena itu, mereka membawa pedang militer standar di pinggang mereka, menggunakan cara ini untuk menyembunyikan identitas mereka. Kedua pendeta Taois itu tetap menjaga jarak dari yang lain sepanjang waktu. Murid muda itu adalah seorang pria tampan yang memiliki aura lembut. Ia tampak seperti seorang tuan muda dari klan yang sangat kaya. Wei Xian, Su Lian, Lu Baixiang, dan Su Yubian tampil bersama dalam pemandangan yang jarang terjadi, dan keempatnya membentuk kelompok ketiga di bagian paling akhir. Yao Zhen benar-benar menikmati kebersamaan dengan Chen Ping'an, dan ini terjadi meskipun Chen Ping'an jarang berbicara hampir sepanjang waktu. Jenderal tua itu selalu serius dan tidak tersenyum ketika berada di militer dan di rumah, namun ia menjadi jauh lebih santai dan banyak bicara ketika berinteraksi dengan Chen Ping'an. Saat ini, dia sedang menjelaskan sistem peringkat Dewa Gunung dan Sungai di Kekaisaran Kuan Raya kepada Chen Ping'an. Selain dewa-dewa resmi 5 gunung, Dewa Air Sungai Pemakaman ini adalah yang berperingkat tertinggi di antara dewa-dewa gunung dan sungai di Kekaisaran Kuan Raya. Dewa Air adalah gubernur komando, dan mereka tidak hanya dapat membangun kediaman resmi mereka sendiri, tetapi mereka bahkan diizinkan untuk melakukannya sesuai dengan standar yang diberikan kepada raja-raja bawahan. Namun, kediaman Dewa Air selalu tertutup, dan mereka hampir tidak pernah berinteraksi dengan manusia dari dunia fana. Bahkan, Dewa Air hanya menunjukkan wujud aslinya beberapa kali selama 200 tahun terakhir. Sebagian besar waktu,
mereka akan seperti naga yang sulit ditangkap dan hampir tidak terlihat. Kuil Dewa Air berkembang pesat dan menikmati persembahan dupa dalam jumlah besar, bahkan melebihi pemujaan dewa-dewa formal paling ortodoks di 5 gunung. Setiap kali ada pekan raya kuil, lebih dari 100.000 orang akan berkumpul di tepi utara dan selatan sungai pemakaman, menyebabkan patung emas yang dipuja di kuil Dewa Air diselimuti kabut dan asap dupa sepanjang tahun. Yao Zhen tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika kekaisaran mengalami kekeringan, maka kaisar akan secara pribadi mengunjungi kuil Dewa Air untuk berdoa memohon hujan. Bahkan jika kaisar tidak dapat berkunjung secara pribadi, beliau pasti akan mengirimkan anggota klan Liu kekaisaran serta kepala menteri kementerian upacara untuk melakukan perjalanan ke selatan menuju kuil Dewa Air. Ini sangat efektif, dan Dewa Air Sungai Pemakaman tidak pernah mengecewakan rakyat kekaisaran Kuan Raya sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan dari Yao Zhen, Chen Pingan mulai merasa sedikit kecewa karena mereka tidak bisa melewati kuil Dewa Air. Kalau tidak, dia bisa saja minum anggur plum hijau sambil menuliskan pengalamannya di atas gulungan bambu. Mereka berjalan 2 atau 3 kilometer ke hilir mengikuti arus sungai Burial yang berarus deras, dan disinilah mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang berjongkok di tepi sungai dan menatap sungai dengan tatapan kosong. Yao Zhen menoleh ke belakang menatap tetua tamu yang tua itu, dan yang terakhir mengangguk pelan sebagai balasannya. Barulah kemudian jenderal tua itu melangkah menuju lelaki tua yang berjongkok di tepi sungai. Pria tua itu tidak terlihat istimewa, tetapi ia tampak sangat sehat dan kuat. Namun, ia ketakutan oleh Yao Zhen dan yang lainnya, sehingga ia buru-buru berdiri dengan gugup, jakunnya sedikit bergerak saat ia menelan ludah. Ia dengan malu-malu menyapa Yao Zhen sebagai tuan pejabat, namun ia tidak tahu harus berkata apa setelah itu. Ia juga tidak tahu harus berbuat apa dengan tangannya. Yao Zhen memanggilnya kakak dan mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir. Kemudian dia dengan santai bertanya kepada lelaki tua itu di mana dia tinggal dan apa pekerjaannya. Lelaki tua itu tidak berani berbohong, jadi dia dengan jujur menjawab setiap pertanyaan Yao Zhen. Namun, jawabannya untuk pertanyaan kedua mengejutkan semua orang. Ternyata, lelaki tua itu bukan hanya seorang petani. Ia juga bekerja sebagai pengumpul mayat, dan ia sering berkeliaran di sepanjang tepi sungai Burial untuk pekerjaan ini. Menurut aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi, ia menyebut dirinya sebagai hantu air. Yao Zhen sangat penasaran tentang hal ini, jadi dia mulai mengajukan pertanyaan yang lebih detail tentang hantu air dan pekerjaan mereka mengumpulkan mayat. Orang tua itu sedikit ragu-ragu, dan kemungkinan besar dia merasa terlalu malu untuk membicarakan posisi dan pekerjaannya. Dia takut para pejabat dan bangsawan ini akan merasa tidak senang setelah mendengar penjelasannya. Yao Zhen menghibur lelaki tua itu, dan baru kemudian ia mulai perlahan menjelaskan adat istiadat setempat. Memang ada banyak rahasia dalam pekerjaan ini. Ternyata, para tukang perahu yang menyebut diri mereka hantu air ini bisa disewa orang untuk mencari mayat di sungai. Alternatifnya, para tukang perahu ini dapat mengumpulkan mayat dari sungai setiap kali mereka menemukannya. Jika orang-orang mendengar tentang hal ini dan bergegas untuk bertanya, para tukang perahu tidak akan diizinkan untuk secara aktif meminta uang. Mereka dapat menerima pembayaran jika orang yang masih hidup menawarkan uang, sementara mereka hanya dapat membiarkan keadaan seperti itu dan menganggap tindakan mereka sebagai bentuk memperoleh kebajikan tersembunyi jika orang yang masih hidup tidak menawarkan uang. Jika tidak, mereka akan dikutuk dengan 3 tahun kesialan jika melanggar aturan ini. Tentu saja, kerabat almarhum yang masih hidup juga akan menderita kesialan jika mereka menolak untuk membayar dan bahkan menolak untuk mentraktir para awak perahu makan. Mungkin karena penampilan Yao Zhen dan Chen Pingan yang ramah, lelaki tua itu secara bertahap menjadi semakin nyaman saat berbicara. Pada saat yang sama, ucapannya yang awalnya tidak jelas menggunakan dialek resmi Kekaisaran Kuan Agung juga menjadi semakin jelas. Dia dengan sukarela mulai menjelaskan aturan pengumpulan mayat kepada Yao Zhen, dan senyum tipis muncul di wajah lelaki tua yang jujur itu saat dia berbicara. Mungkin Anda tidak menyadari hal ini, Tuan Pejabat, tetapi laki-laki pasti akan mengapung dengan wajah menghadap ke bawah setelah tenggelam. Di sisi lain, perempuan akan mengapung dengan wajah menghadap ke atas. Saya belum pernah menemukan pengecualian. Hanya dengan sekali pandang dari tepi sungai, saya dapat langsung mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan.
Setelah mengumpulkan jenazah dan membawanya ke tepi pantai, kita harus membantu menguburkannya di suatu tempat dekat kuil Dewa Air jika tidak ada yang datang untuk mengambilnya. Setelah itu, kita perlu mempersembahkan 3 batang dupa di kuil dan meminta pita merah kecil di luar kuil. Kita akan mengikat pita ini di pergelangan tangan kita, dan ini menandakan bahwa kita telah melakukan perbuatan baik, sehingga kita juga akan menerima keberuntungan di masa depan. Pria tua itu melirik permukaan sungai pemakaman, dan ekspresinya menjadi serius saat ia melanjutkan, namun, ada 2 jenis mayat yang tidak dapat kami kumpulkan. Jenis pertama adalah mayat yang mengapung tegak di sungai, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Kami tidak diizinkan untuk mengumpulkan mayat-mayat ini. Jenis kedua adalah mayat yang penampilannya tertutupi oleh rambut. Kami tidak berani mengumpulkan mayat-mayat seperti itu, berapapun bayaran yang kami terima. Selain itu, ada juga aturan mengenai wanita yang belum menikah yang bunuh diri dengan melompat ke sungai. Jika kami gagal mengambil jenazah mereka setelah 3 kali percobaan, maka kami tidak diperbolehkan melakukan percobaan lebih lanjut. Mereka yang berani melanggar aturan ini pasti akan mengalami kemalangan. Pei Qian awalnya mendengarkan dengan penuh minat, namun semakin lama ia mendengarkan, semakin merinding ia merasa. Ia bahkan tidak berani lagi menatap sungai itu. Pria tua itu melunakkan ekspresinya dan berkata sambil terkekeh, jujur, ketika saya pensiun dari pekerjaan saya sebagai hantu air, saya akan mencari hari yang cerah untuk datang ke tepi sungai dan mencuci tangan. Itu akan menjadi cara saya memberitahu Dewa Air tentang pensiun saya. Yao Zhen mengangguk dan bertanya, kakak, berapa banyak mayat yang telah kau kumpulkan selama bertahun-tahun ini? Pria tua itu berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku sudah tidak ingat lagi. Orang baik akan mengalami keberuntungan, jadi jangan merasa mengumpulkan mayat adalah pekerjaan yang memalukan, kata Yao Zhen dengan suara serius. Ini adalah pekerjaan di mana kamu bisa berbuat baik dan mengumpulkan pahala. Ini sangat bagus. Pria tua itu tersenyum malu-malu dan berkomentar, Tuan pejabat memang pejabat yang baik dan tidak korup. Setelah berpikir keras untuk beberapa saat, inilah pujian terbaik yang bisa dilontarkan oleh lelaki tua itu. Hari sudah semakin larut, jadi Yao Zhen tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu. Chen Pingan mengatakan bahwa dia akan tinggal lebih lama lagi. Pada akhirnya, hanya lelaki tua itu, Chen Pingan, Pei Qian, dan Zulian yang tersisa. Yang lainnya semuanya kembali ke stasiun relay. Zulian terus berjalan menyusuri sungai. Chen Pingan duduk di samping lelaki tua itu dan menawarkan labu anggurnya, bertanya sambil tersenyum, apakah Anda minum, paman tua? Pria tua itu buru-buru menggelengkan tangannya dan menjawab, tolong jangan sia-siakan anggur enakmu untukku. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Chen Pingan mengulurkan tangannya sedikit lebih jauh dan berkata, itu artinya kau memang minum. Orang tua itu masih tidak berani menerima labu anggur itu, jadi Chen Pingan terkekeh pelan dan mengungkapkan, mungkin Anda tidak akan percaya, paman tua, tetapi saya juga lahir dari keluarga miskin. Saya bekerja di tempat pembakaran batu bata selama bertahun-tahun. Melihat bahwa anak muda itu tidak berniat menarik tangannya, lelaki tua itu hanya bisa dengan hati-hati menerima labu anggur dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, menengadahkan kepalanya ke belakang dan meminum seteguk anggur. Kemudian ia buru-buru mengembalikan labu anggur itu kepada Chen Pingan. Sambil meneguk anggur itu, lelaki tua itu kemungkinan besar tidak bisa merasakan apapun. Namun, wajahnya sudah memerah, dan jelas bahwa dia sangat bahagia. Chen Pingan juga meneguk anggur plum hijau sebelum bertanya, paman tua, apakah Anda datang ke sini untuk mencari mayat yang mengambang hari ini? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, sungai saat ini cukup kering, jadi tidak akan mudah menemukan mayat. Namun, karena merasa telah mengatakan sesuatu yang salah, lelaki tua itu sedikit malu saat mengoreksi, untungnya tidak menemukan mayat. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban sambil terus minum anggur dengan tenang. Pria tua itu sebenarnya adalah orang yang pendiam, jadi dia sudah mengatakan lebih banyak kepada Yao Zhen daripada yang biasanya dia ucapkan dalam setahun penuh. Sambil memandang sungai yang mengalir di depannya, Chen Pingan teringat akan sungai kumis naga dan sungai jimat besi di kampung halamannya. Pria tua itu tiba-tiba berbalik dan tertawa kecil, Tuan muda, Anda telah berhasil melewati masa-masa sulit dan menjadi sangat mengesankan. Chen Pingan menggaruk kepalanya,
tidak tahu harus menjawab bagaimana. Jika dia mengatakan dirinya miskin, itu akan tampak sangat tidak tulus dan tidak jujur. Namun, jika dia mengakui bahwa dirinya mengesankan, itu juga akan tampak sangat sok dan angkuh. Pei Qian merasa sangat bingung. Sungguh aneh, apa yang perlu dibicarakan dengan lelaki tua ini? Dia belum pernah melihat Chen Ping'an berbicara begitu banyak kepada Jenderal Tua Yao sebelumnya. Ketiganya terdiam lama. Lelaki tua yang berjongkok di tepi sungai tiba-tiba menghela napas, memandang permukaan sungai pemakaman dan berkata, "Aku akan mengucapkan beberapa kata yang kurang baik, Tuan Muda, jadi tolong jangan marah padaku." Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, "Silakan, Paman Tua." Suara lelaki tua itu pelan saat ia berkata, "Ketika putraku seusia denganmu, ia menemukan seseorang yang malang yang seharusnya tidak ia bawa. Namun, ia menolak untuk mendengarkan dan bersikeras membawa orang itu ke pantai. Beberapa hari kemudian, putraku meninggal dunia. Seharusnya aku menghentikannya." Tidak ada terlalu banyak kesedihan di wajah lelaki tua itu saat ia menceritakan pengalaman tragis ini. Pada akhirnya, lelaki tua itu berterima kasih kepada Chen Ping'an sebelum pergi, dan mengatakan bahwa ia belum pernah minum anggur seenak itu seumur hidupnya. Chen Ping'an berdiri dan memperhatikan lelaki tua itu menghilang di kejauhan. Pei Qian masih tidak berani menatap sungai pemakaman. Su Lian juga berjalan kembali, dan ini memberi Pei Qian lebih banyak keberanian. Chen Ping'an duduk bersila dan memandang sungai serta seberang. Dia menyuruh Su Lian untuk membawa Pei Qian kembali ke pos jaga terlebih dahulu, tetapi Pei Qian tidak mau pergi dan bersikeras untuk tetap bersama Chen Ping'an apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Su Lian hanya bisa menemaninya dan tetap berada di tepi sungai juga. Chen Ping'an memejamkan matanya seolah-olah sedang tidur. Pei Qian mengambil seikat batu karena bosan, namun ia tidak berani melemparkannya ke sungai, takut secara tidak sengaja mengenai mayat yang mengapung. Ia tak kuasa menahan rasa merinding saat membayangkan mayat perempuan mengapung telentang di sungai dengan rambut terurai di sekelilingnya. Secara naluriah, Pei Qian bergeser mendekat ke Chen Ping'an dan mengencangkan cengkeramannya pada tongkat pendakiannya. Pada saat yang sama, ia mulai melafalkan bagian-bagian dari buku itu dalam hati untuk meningkatkan keberaniannya. Su Lian berdiri membungkuk sambil menatap ke kejauhan. Dewa gunung, dewa air, hantu, dan roh. Su Lian, si maniak bela diri, tentu saja tidak takut dengan hal-hal ini. Waktu berlalu cukup lama, dan hari sudah larut malam ketika Pei Qian tiba-tiba berseru dengan heran, "Mengapa ada jembatan di atas sungai?" Su Lian tersentak mendengar ini, dan dia menoleh mengikuti pandangan Pei Qian. Namun, apakah ada jembatan yang terlihat? Tidak ada apapun kecuali air yang berputar-putar. Pei Qian melebarkan matanya yang berbinar sebisa mungkin, dan dia berseru lagi, "Wow! Ini jembatan emas." Su Lian melirik Chen Ping'an terlebih dahulu, dan dia melihat bahwa anak muda itu sama sekali tidak bereaksi. Pria tua bungkuk itu tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan dia hanya menganggap ini sebagai kasus gadis kecil nakal yang kembali mengoceh omong kosong. Lagi pula, akan jauh lebih masuk akal jika dia berbohong tentang mayat yang mengapung di sungai daripada jembatan emas yang muncul di atas sungai. Pei Qian sedikit bingung. Hal ini karena ia seolah-olah dapat mendengar Chen Ping'an membaca, dengan isi bacaannya persis sama dengan apa yang telah ia minta Pei Qian hafalkan. Ini adalah satu-satunya hal yang Chen Ping'an minta Pei Qian hafalkan selain buku Konfusianisme itu. Bahkan, ia secara khusus menggunakan penusuk angin dan salju untuk menulis beberapa baris di akhir buku Konfusianisme itu, yang menyebabkan Pei Qian memiliki kesan yang sangat mendalam tentangnya. Chen Ping'an tidak pernah mau menjelaskan prinsip apapun kepadanya, dan dia hanya mau menjelaskan prinsip-prinsip yang ada di luar buku kepada Cao Qinglang. Karena itu, Pei Qian merasa bahwa tulisan di akhir buku ini adalah satu-satunya bidang di mana dia lebih unggul daripada si kutu buku kecil itu. Merasa sangat tersinggung saat itu, Pei Qian mulai melafalkan kata-kata yang telah ditulis Chen Ping'an dengan lantang. Terdapat pula kutipan, bintang-bintang mengikuti dan berputar berdampingan, sementara matahari dan bulan saling menggantikan dalam siklus abadi. Musim-musim bergantian mengendalikan cuaca, sementara yin dan yang melahirkan dunia. Angin dan hujan memelihara segala sesuatu, memberi mereka vitalitas yang dibutuhkan untuk tumbuh. Dan ada pula, orang mulia tidak bertindak gegabah, tindakan mereka selalu berpegang pada Dao.
Orang mulia tidak berbicara sembarangan, ucapan mereka selalu berpegang pada akal sehat. Orang mulia tidak menuntut secara berlebihan, tuntutan mereka selalu berpegang pada keadilan. Orang mulia tidak bertindak tanpa tujuan, tindakan mereka selalu berpegang pada kebenaran.